Shalom, Pak Samuel. Shalom Bu Mary. Shalom semua. Iya, salam Bu Mary, salam Pak Samuel. Shalom juga Pak Elman, Pak Budi. Kita besok jadi kan kelas pengganti? Iya Bu, jadi Bu. Jadi ya, jam 6 ya. Oke. Iya. Mungkin pakai Zoom yang kemarin itu ya Bu ya. Boleh ya. Kemarin kita hari Jumat juga ya, betul ya? Yang tanggal Ya, Zoom yang sama 25. aja, tapi saya pastikan lagi ya, soalnya kan kadang-kadang ada prodi lain juga yang pakai. Saya pastikan lagi besok. Oke, siap Bu. Ya. Udah 17.31, yang lain pada kemana ya? Iya nih Bu. Kalau ini, Sorry ya, saya isi permen soalnya tenggorokan saya agak kurang enak. nggak apa-apa Bu ya. Boleh. Iya ya. Iya. Kita kurang berapa murid ya Bu ya? Suaranya kurang jelas Pak, kalau di sayanya ya, saya kecilin. Agak kecil. Mm-mm. Ibu, saya izin absen sebentar ya, Bu. Oh iya Pak, oke Pak. Kita tuh 10. Yang Kita lain gimana 9. Pak Samuel? Kita 9 orang ya mahasiswanya, kurang 5 ya, masih banyak. Kurang Bu 5. udah dapat kabar dari Peter Owen belum? Oh Peter Owen, iya oke, dia udah sampaikan. Kalau dia izin untuk hari ini. Oke, iya, baik. Sampai tanggal berapa ya? Dia sepertinya minggu depan udah bisa ikut kalau nggak salah ya. Besok juga belum bisa juga ya. Betul. Masih belum bisa kalau besok. Hari ini yang tugas siapa Pak Sam? Harusnya sih Cigres ya, cuma Cigres ada urusan jadi saya gantikan Bu. Oh begitu. Tapi sih kuliah hari ini. Kalau Cigres ya kurang tahu sih Bu, kayaknya sih masuk tapi telat ya mungkin Bu. Lambat ya. Oke. Betul Bu. Baik Pak Samuel silakan. Ya, baik. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, mari Bu Mary kita angkat satu pujian dulu ya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita angkat dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku,
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama dalam doa mengawali kelas kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam Zoom akan memulai kelas etika Kristen ya Tuhan, bersama dengan dosen kami Ibu Mary ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kau berkati juga Bu Mary Tuhan selaku guru kami, dosen kami Tuhan di dalam kelas. Dan yang Kau berikan hikmat, kecerdasan Tuhan, dan kepiawaian Tuhan untuk mengajar kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka kelas kami. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada Bu Mary ya. Sekali lagi Shalom. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Samuel sudah membawa kita dalam doa dan penyembahan di awal kelas kita pada hari ini. Baik. Semua sudah hadir. Oh, ada yang kepental ya barusan. Barusan ada yang kepental satu ya. Saya ingin menjelaskan tentang UTS dan UAS ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya Bu, Jelas, jelas Bu. jelas, Bu. Aman Bu. Oke, soalnya barusan ada peringatan kalau unstabil di sini. Oke. Saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan membahas sebentar aja tentang tugas, bukan tugas, maksudnya UTS dan UAS kita ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah Iya, kelihatan Bu. Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Terima kasih konfirmasinya. Oke, nah jadi Bapak Ibu untuk UTS kita nanti kita akan membuat satu puisi atau lagu gitu ya. Temanya berkaitan dengan etika. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah di sini saya membebaskan Bapak Ibu untuk mencari kelompok sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Cari sendiri aja ya. Puisi atau lagu. Nah jadi nanti di pertemuan yang ke-14 antara 15 dan 16 ya nanti kita lihat. Yang jelas
itu dikumpulkan pada pertemuan ke-14. Jadi nggak sekarang ya, saya masih kasih waktu. Nah, nanti dibacakan atau nyanyikan dalam bentuk rekaman dan di-share di YouTube ya. Jadi harus dipublish. Share ke teman-temannya itu sebanyak mungkin gitu ya. Nah, nanti pada pertemuan ke antara 15 atau 16, mahasiswa saling memberikan penilaian dan komentar tentang lagu tersebut antar kelompok gitu ya. Nah, itu untuk tugas UTS. Sebelum saya beralih ke UAS, ada pertanyaan? Cukup jelas ya, dan waktunya kan masih cukup lama ya, bisa digarap ya. Jadi harus berkaitan dengan etika ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk tugas UAS. Tugas UAS ini ada pilihan. Cuman Bapak Ibu, pilihannya harus kompak ya di kelas ini, harus sama. Nah, di sini nanti kita akan bagi dua kelompok. Kalau tadi dua orang. Nah, kalau ini dua kelompok dalam satu kelas. Nanti saya minta Pak Samuel aja ya yang bagi ya untuk kelompoknya ya. Kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, yang pertama, membuat video menarik yang mengedukasi masyarakat tentang etika. Durasinya di sini 10 menit, boleh lebih. Tapi jangan terlalu panjang ya. Yang penting maknanya sudah diterima. Sebentar, sorry. Nah, nanti pada pertemuan 15-16 itu, nanti kita atur waktunya antara yang UTS dan UAS ini, kelompok yang lain memberikan penilaian dan komentar pada akhir-akhir pertemuan kita. Nah, itu adalah pilihan tugas yang utama, yang pertama untuk UAS. Nah, berikutnya, boleh mengadakan seminar tentang etika di gereja boleh, atau sekolah, atau kapanti, atau PAUD, dan sejenisnya. Saya berharap di sini seminarnya bisa dilakukan secara onsite, tetapi jika tidak memungkinkan, nggak apa-apa, dilakukan secara online. Nah, sama temanya berkaitan dengan etika. Seminar ini direkam gitu ya, direkam. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, dua kelompok dalam satu kelas ini. Kita akan bagi menjadi dua kelompok. Sekali lagi, pilihan tugasnya harus sama, jadi harus kompak nih. Jadi, kalau memilih video, berarti satu kelas harus pilih video. Karena kan nanti kita akan saling memberikan penilaian. Kalau memang mau mengadakan seminar, satu kelas mengadakan seminar. Nah, untuk gereja-gereja, misalnya maunya mengadakan seminar ya, saya akan coba bantu cari-cari info juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga secara mandiri harus punya ini juga ya, gambaran maksudnya mau kemana kalau mengadakan seminar. Untuk UAS, apakah ada pertanyaan? Ini juga dikumpulkan pada pertemuan ke-14. Jadi masih lumayan jauh ya, Bapak Ibu bisa cicil. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana Bapak Ibu? Maaf Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Iya, Bu maaf ya saya off cam soalnya tadi sinyalnya kurang bagus, takut putus-putus. Iya, Bu Mary, saya Oke. mau tanya untuk UAS berarti ada dua gitu ya Bu ya, video sama seminar atau gimana Bu? Itu pilihan, mau Oh video pilihan. atau seminar. Tapi Oh, sekali lagi harus kompak satu kelas ya memilih oh video gitu. atau Oke. seminar. Jadi Kalau nanti seminar itu Bu, saya pembicaranya dari luar atau kita gimana itu Bu maksudnya konsepnya? dari Bapak Ibu sendiri kan Oh, mengadakan seminar. Jadi Bapak Ibu lah yang nanti menyajikan materinya berkaitan dengan etika. Jadi bisa di gereja misalnya untuk anak-anak remaja, mungkin mau dewasa muda terserah gitu ya. Mau di panti-panti juga boleh. Atau di sekolah-sekolah, anak SMP SMA misalnya silakan. Begitu Grace? Cukup jelas? iya jelas Bu, Cukup jelas, Grace? jelas Bu. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Ibu, maaf Bu, tadi kan UTS tuh berdua-dua ya. Kalau nggak salah sih murid di sini ada 9 ya Bu. Jadi Nah, satu. ganjil ya. Mm-mm. Kok kenapa ya? Kok dia selalu stop share terus? Padahal saya nggak mau stop. Saya cuma mau ini, kayak gini. Nah, kalau ada yang ganjil nanti satu kelompok berarti bertiga ya. Satu kelompok bertiga. Oke, baik Bu. Gitu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Nah, ini saya harapkan dengan tugas seperti ini, setelah kelas kita selesai, dari kelas ini Bapak Ibu menghasilkan karya gitu ya, ada kenangannya, dan etika juga ada kesan yang mendalam yang boleh timbul dalam hati Bapak Ibu gitu ya.
berkaitan dengan etika. Jadi kita pikirkan apa sih ya Untuk yang UTS tadi kapan Bu date-nya? kumpulnya pertemuan ke-14 untuk UTS dan untuk UAS juga sama di pertemuan yang ke-14. Biar nanti ada kesempatan untuk teman-teman semua melihat gitu ya 1 minggu mempelajari lah gitu ya video yang ada sehingga pada waktu nanti kita berkomentar udah siap. Jadi tidak langsung hari H. Jadi nanti dikumpulkan akan saling bagi antar kelompok gitu. Termasuk puisi-puisi juga. Kenapa? Seminggu sebelumnya biar kita bisa melihat puisinya gitu. Untuk yang tugas Bu, Mm-mm. yang tugas, Presentasi maksud Bapak? yang makalah kapan dikumpulkan ya Bu? Yang makalah itu tanggal 2. Yang kemarin sempat diinfokan di grup kan Pak ya? Tanggal 2 berarti udah lewat ya? Iya, segera yang belum kumpul segera ya. Oh, oh baik Bu, baik Bu. Di grup aja boleh atau di japri ke Ibu email ya? Email aja Pak, email aja. Oke Bu. Nah, iya, nanti saya klik lagi deh yang alamat email saya ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa tugas ini oke lah ya, karena kan waktunya masih jauh juga. Cuman saya harapkan jangan SKS ya, atau SKM, sistem kebut seminggu. Susah, video itu susah ya. Jadi mulai sekarang segera timbang apa yang mau dibuat gitu ya. Nah, saya harapkan minimal hari Senin lah Bapak Ibu ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik, sudah ada keputusan apakah mau video ataukah mau seminar. Gitu ya, coba dirembuk. Pak Samuel saya harapkan bisa ini ya, pimpin untuk keputusan ini. Ibu mau nanya lagi Bu, maaf Bu. Tadi Ya. kurang memperhatikan yang di video menarik. Nah, ini yang mengedukasi masyarakat. Ini kelompoknya sama ya, sama yang tadi itu UTS ya? UTS, kalau UTS ini kan cuma 2 orang ya, 2 orang, nanti ada satu yang terdiri dari 3 orang. Nah, otomatis kan bisa mau misalnya 2 orang terus tambah berapa orang lagi orang yang sama terserah aja sih nggak ada masalah. Makanya mau saya yang pilih atau Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Kalau yang kelas pagi mereka minta dari saya. Gitu. Tapi saya tetap tawarkan Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Dari ketua kelasnya lah ya. Saya percayakan Pak Samuel untuk mengatur ya Pak. Boleh Ibu, boleh. Oke. Lagi dipikirkan Bu. Oke. Nah, untuk kelas pagi itu sudah ada kelompoknya. Kalau bisa segera Pak, besok sudah ada untuk kelompok dan hari Senin sudah ada keputusan seminar kah atau video ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk lagu itu dengan musik juga ya, pakai gitar juga nggak apa-apa. Nah coba timbang, kalau misalnya saya sih harapkan kalau yang milih lagu nantinya itu dengan musiknya sekalian gitu. Kalau tidak coba pertimbangkan untuk buat puisi mungkin ya kalau tidak memungkinkan. Itu harapan saya sih itu. Seperti itu. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa lebih kepingin bikin lagu, ya nggak apa-apa. Nanti dijelaskan juga alasannya kenapa gitu kan. Nah kita kan lihat juga di balik karya itu ada apa. Nah itu kan juga penting ya. Nanti saya juga akan bikin panduannya apa yang menjadi dasar atau pemikiran Bapak Ibu dalam membuat karya tersebut ya. Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya, cukup jelas ya. Cukup jelas untuk penjelasan tugas ya. Lagunya itu harus rohani, puisinya lagu puisi itu harus rohani atau pokoknya terkait etika aja Bu? Ini berkaitan dengan etika. Etika saja ya, jadi nggak usah bau-bau Kristen gitu ya. Kita menekankan ke etika gitu ya. Kalau lagu rohani kan sudah banyak. Karena tujuan kita di sini adalah mengedukasi dalam hal etika gitu. Kalau Bapak bisa kaitkan dengan Tuhan ya silakan aja gitu. Tapi unsur etikanya di mana? Nah, nanti kita juga berharap bisa menjelaskan lagu ini maknanya apa di balik kata-kata yang ada atau puisi gitu. Gitu kan? Nah, jadi artinya diharapkan kelas ini ya setidaknya memberi dampak untuk di luar sana ya melalui karya-karya yang ada, semacam mengingatkan masyarakat. Gitu, Pak. Jadi mengarah ke etika. Gimana Pak Yuda? Siap. Paham Bu? Iya. Paham ya Pak ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita mau melanjutkan ke pelajaran kita.
Nanti saya akan share di grup untuk tugas ini. Kalau mau di screenshot sekarang boleh. Oke ya Bapak Ibu ya. Gimana dengan waktu yang ada? Bisa lah ya diselesaikan ya tugas yang tadi. Nah, saya harapkan gini Bapak Ibu, untuk UTS maupun UAS dari masing-masing kelompok itu ditunjukkan ketuanya siapa. Nah, dan tolong infokan ke saya sudah seberapa jauh progresnya. Itu untuk menghindari jangan sampai nantinya sistem itu SKM gitu ya, sistem kebut seminggu. Nggak gampang itu kalau mau bikin video ngebut seminggu itu nanti hasilnya kurang baik. Jadi saya harapkan progresnya udah dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi infokan saya perkembangannya. Terus juga untuk seminar juga. Kalau misalnya pada akhirnya pertemuannya di seminar, infokan saya juga persiapan-persiapannya udah sejauh mana. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Bu, maaf Bu, takut salah Ya. tangkep ya, takut salah tangkep tadi. Jadi yang UAS itu yang durasi 10 menit kemudian share di YouTube itu bukan by Zoom terus kita tampilin PPT gitu ya Bu ya? Kalau by Zoom itu intinya sih berupa rekaman. Kalau Zoom kan bisa di YouTube kan juga ya, bisa ya. Cuman kalau dari sisi apa namanya cara kerjanya agak ribet, betul ya Pak Samuel ya? Kalau PowerPoint kayak gitu kayak kita bahas edukasi mungkin lebih gampang sih Bu Zoom. Oh, Cuma kalau yang Ibu maksud kayak kita harus gerakan, kemudian seperti apa jadi etika atau yang baik, itu agak susah memang by Zoom. Pasti harus oh bawa, iya, bawa kamera sendiri gitu loh. betul betul. Iya, Heeh, karena jadi, kan harus hmm, melalui video ya, betul. Agak susah itu. Benar. Jadi melalui rekaman ini aja lah, HP sekarang kan udah cukup mendukung ya, bisa ya. Gimana? Apakah ada kesulitan? Gimana Pak Samuel? kalau edukasi mungkin jatuhnya lebih kayak PowerPoint gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya ya, lebih mudahnya gitu Bu. Dibanding buat kayak, kita kan online nih Bu. Basicnya Hmm. kita kan dasarnya di tempat yang beda-beda gitu. Susah untuk Mm-mm. nyambunginnya gitu. Kayak Opa Elman kan di Taiwan gitu kan. Nggak mungkin Mm-mm. dia jauh-jauh ke Indonesia cuma buat Gini ngerjain. aja Sam, cuma share-share video yang kita cari footage orang-orang yang nggak beretika, kumpulin jadi satu, terus kasih pesan-pesan gitu aja. Coba ya. Itu boleh ya, Bu? Eh, Contoh nih, contoh. Kita lagi jalan naik motor nih, mm-mm. atau di lampu merah, atau di jalan lihat orang lawan arus kita syuting. Nah, terus kita kasih pesan-pesan moralnya di situ, pesan etika gimana? Seperti itu, Bu. Bisa seperti itu. Maksudnya Oke. memang seperti itu sih. Makanya apakah ada kendala? Untuk zaman sekarang ini sepertinya tidak ada masalah ya. Kan berkelompok juga, nggak sendiri. Jadi artinya bisa saling nge-backup lah gitu. Bagaimana? Mungkin ada yang dari idenya, ada nanti bagian perekaman dan sebagainya. Bagaimana? Bisa, Bisa Bu. sih Bu, harusnya Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke ya. Nah ini kan nantinya kan jadi ini juga kan karya kan. Sampai kapanpun itu akan ada gitu. Jadi untuk kenangan kelas ini, nah maksud saya dengan rekaman seperti itu nanti di-share kan artinya orang di luar sana melihat gitu kan apa yang Bapak Ibu bagikan, pesan apa yang Bapak Ibu sampaikan berkaitan dengan etika gitu. Jadi ada sesuatu yang kita hasilkan di kelas ini. Minimal orang di luar sana menangkap. Makanya nanti setelah dibuat di-share gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin dikasih ke saya dulu gitu ya. Dikasih ke saya lihat dulu seperti apa gitu. Nah, untuk awal ini bisa konsepnya mau dibuat seperti apa videonya. Oke ya. Jadi itu nanti ya dalam tanda kutip bisa jadi kebanggaan Bapak Ibu juga ya. Oke? Bisa kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Biar sekalian ini. Bu, maaf Bu, saya mau tanya Bu. Ya.
Untuk soal lagu dan puisi itu yang UTS itu kan berkaitan dengan etika ya Bu ya. Berarti ini etika yang ada di budaya kita aja gitu ya Bu ya, bukan etika Kristiani atau gimana Bu konteksnya gitu Bu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan etika dipersilakan. Oh, Nah, bisa misalnya menyangkut tema tentang alam, tentang kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Seperti itu. jadi kita yang bebas pilih ya Bu ya, judulnya apa gitu ya Bu? Silakan. Yang penting Oh, ada unsur etikanya gitu ya. iya Bu. Ada pesan-pesan yang kita sampaikan dari sisi moral dan sebagainya. Misalnya keadaan sekarang ini, pesan moralnya apa? Banyak kan hal-hal di luar sana yang sebenarnya perlu kita sampaikan pesan-pesan positif terhadap bangsa kita, terhadap negara kita ini. Nah, itu tujuannya. Ada sesuatu yang kita suarakan, yang kita ingatkan, mengedukasi masyarakat melalui karya kita dalam bentuk video. Oke ya? Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan mulai pelajaran kita. Jadi, minggu-minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari tentang apa namanya level dari perkembangan moral manusia gitu ya, dari kecil sampai kepada dewasa. Berbicara tentang moral juga, kita juga perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan. Kalau orang berbicara tentang bebas, tunggu dulu. Ya, bebas yang mana dulu? Kebebasan dari hal etika adalah kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ini sudah satu paket. Kalau hanya kebebasan aja tanpa ada tanggung jawab, itu nanti akan berbahaya. Jadi ini adalah hubungan timbal balik bahwa manusia itu memang bebas, tetapi manusia itu juga bertanggung jawab atas sikap, atas kelakuannya, atas perbuatannya. Jadi kebebasan tidak akan lepas dari tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, otomatis kita juga akan menikmati atau menjalani sebuah kebebasan. Makanya tadi dibilang timbal balik. Nah, kita bisa melihat berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab, hal yang pertama adalah dari kebebasannya dulu yang kita mau lihat. Kebebasan itu bagaimanapun merupakan unsur yang sangat hakiki dalam diri manusia. Jadi ini hal yang sangat nyata, yang realistis gitu ya. Tapi dia sangat kompleks, banyak unsur-unsur yang ada di dalamnya di balik kebebasan itu sendiri. Jadi banyak aspeknya, karakteristiknya juga. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita mau lihat juga di sini arti dari kebebasan. Nah, pertama itu adalah kebebasan tentang sosial politik. Nanti kita akan melihat runtutan sejarahnya bagaimana kebebasan manusia di dunia ini dalam menjalani kehidupan. Sejarahnya itu seperti apa. Nah, arti kebebasan itu sendiri kita bisa melihat di sini ada sebuah perbedaan, yaitu kebebasan sosial politik dan ada juga kebebasan individual. Nah, ini adalah kebebasan yang tidak sama ya, mereka berbeda. Sosial politik dan kebebasan individual. Kalau kita sudah berbicara tentang kebebasan sosial politik, itu pasti akan menyangkut suatu bangsa, akan menyangkut masyarakat tertentu, atau juga rakyat dari satu negara. Tetapi kalau berbicara tentang kebebasan individual, itu menyangkut kepada pribadi perorangan, pribadi demi pribadi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau kebebasan sosial politik itu ada perkembangannya dalam sejarah. Nanti kita akan lihat di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, ini kebebasan dalam sejarah modern itu dibagi menjadi dua bentuk. Nah, kalau zaman dahulu ya, kita sering lihat ya, kita tahu sejarah mencatat bahwa kebebasan politik rakyat itu sangat dibatasi oleh raja, oleh kekuasaan seorang raja, dan
keputusan yang ditetapkan oleh raja itu adalah sebuah keputusan yang mutlak, absolut, tidak bisa ditentang. Jadi apapun kasusnya, apapun permasalahannya, kalau raja sudah menyatakan hukuman mati terhadap seseorang, maka tidak ada yang bisa menentang. Nah, waktu saya kecil gitu ya, saya pernah mendengar cerita begini dari mama saya tentang seorang raja di mana dia memimpin dengan secara kejam dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, satu saat dia meminta kepada salah seorang penjahit yang ada di wilayah dia untuk membuat sebuah gaun yang pokoknya harus indah, yang gaun itu belum pernah ada sebelumnya. Harus indah, keren, dan orang harus memuji dan mengatakan bahwa bahwa jubah kebesarannya itu adalah jubah yang paling indah di dunia. Kalau misalnya ada yang sampai mengatakan jelek, maka penjahitnya akan dihukum. Nah, ini sadis sekali ya, jahat sekali gitu ya, saudara-saudari. Tapi kalau namanya zaman kerajaan, apapun yang diminta raja itu harus dipenuhi, nggak bisa enggak. Taruhannya adalah nyawa kalau raja itu tidak puas. Nah, di sini kita melihat bagaimana kekuasaan raja itu benar-benar tidak ada satu manusia pun yang bisa menentang di wilayahnya. Nah, singkat cerita, penjahit yang dibebani dengan beban yang begitu berat, akhirnya dia menjadi stres juga ya gitu. Bagaimana ini kalau hasilnya itu tidak disenangi oleh raja? Sampai akhirnya satu saat dia berpikir, dia menemukan ide untuk menyelamatkan nyawanya dia. Akhirnya dia jadi sepanjang hari itu berpura-pura mempersiapkan sebuah jubah gitu, padahal tidak ada gitu. Jubahnya itu tidak ada. Dan pada hari H, bukan hari H ya, sebelum dia akan berjalan di depan rakyatnya menggunakan jubah tersebut, dia juga mendatangi raja dan dia mengatakan seperti ini. Ini jubah adalah jubah yang terindah. Tidak semua orang yang bisa melihat jubah yang dia bikin. Hanya orang tertentu saja. Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa melihat, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, mungkin dosa dan sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya kan penjahit ini sebenarnya tidak membuat apa-apa gitu kan. Jadi karena rajanya lihat, waduh, kok dia nggak lihat itu baju ya? Cuman untuk mengakui kan dia takut, gitu kan? Dia takut. Akhirnya dia pun merasa dengan kebingungannya dia, oh iya gaunnya indah. Nah, singkat cerita di hari H, raja menggunakan bajunya itu ya, jubahnya itu di depan rakyatnya, itu sebenarnya dia tidak menggunakan apa-apa. Jadi semua rakyatnya itu ada yang bertepuk tangan gitu. Mereka, wah bajunya bagus nih, dia puji-puji gitu ya. Karena apa? Mereka takut nanti dibilangin, wah kalau kamu nggak bisa lihat, berarti kamu ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, dosa dan sebagainya. Nah, sementara anak-anak kecil yang polos itu, ada yang mereka teriak-teriak mengatakan, wow rajanya nggak pakai baju seperti itu ya. Nah, jadi rajanya berpikir, oh memang anak kecil itu berarti bermasalah gitu ya. Sampai dia juga melihat ke dirinya, waduh saya kenapa ya, kok saya sendiri aja nggak bisa melihat baju itu. Gitu. Nah, jadi dari cerita ini maksudnya apa yang sudah diputuskan raja, kadang-kadang hal yang tidak masuk akal itu bisa saja terjadi. Nah, itu kejamnya ketika pimpinan yang tertinggi itu dipimpin oleh seorang raja. Apapun yang dia inginkan, mau masuk akal atau tidak, itu harus dipenuhi. Makanya dengan kepemimpinan seorang raja yang seperti ini sangat melanggar daripada sikap etis. Nah, berikutnya, selain daripada raja, ada juga perkembangan untuk mencapai kemerdekaan bagi negara-negara yang dijajah. Nah, jadi ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada zaman dahulu. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan masing-masing negara. Nah, di sini kita mau melihat lebih dalam bahwa di sini ada kebebasan rakyat ya melawan kepada kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan raja itu sendiri. Nah, dalam hal ini negara yang sangat berjasa, yang berperan besar memperjuangkan kebebasan rakyat ini adalah yang pertama kali dipelopori oleh Inggris dan Prancis. Jadi merekalah yang memperjuangkan kebebasan dalam hal sosial politik. Jadi sebelum kita masuk kepada kebebasan individual, kita harus melihat kepada kebebasan sosial politik dulu ya. Kalau kebebasan sosial politiknya terbatasi, terkekang, jangan berharap kebebasan individual itu bisa dicapai.
Nah, di sini dalam perkembangan sejarah, pembatasan absolutisme para raja juga berangsur-angsur mengalami penurunan dalam waktu yang panjang. Maksudnya makin lama itu tidak separah kondisinya yang lalu-lalu akan kekuasaan daripada seorang raja. Nah, kita boleh lihat di sini langkah pertama yang mendukung kebebasan itu adalah Magna Carta di tahun 1215. Udah lama sekali ya. Nah, perlu kita kasih catatan juga di sini bahwa piagam ini ternyata terpaksa dilakukan oleh Raja John, dikeluarkan oleh Raja John. Berarti bukan ini ya, karena kondisi yang mendesak dan sebagainya akhirnya terpaksa dikeluarkan. Nah, ini tujuannya untuk menganugerahkan kebebasan kepada baron. Baron ini apa ya Bapak Ibu? Ada yang ingat? Siapa baron? Kebebasan tertentu kepada baron dan uskup Inggris. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 80-an apa 80-an kali ya. Nah, itu ada film-film perbudakan gitu ya, yang dinamai dengan baron juga gitu ya, yang disebut dengan baron-baron. Jadi baron ini adalah mereka para bangsawan. Jadi awalnya itu dari kekuasaan raja yang mutlak, mulai karena terpaksa Raja John menganugerahkan juga kepada bangsawan-bangsawan. Terus satu hal lagi, uskup Inggris itu mulai diberikan kebebasan sebagai sebuah anugerah. Nah, terus juga ada yang namanya The Glorious Revolution. Itu terjadi di tahun 1688. Jadi perkembangannya cukup lama untuk sebuah revolusi, untuk sebuah perubahan. Enggak mudah melakukan sebuah perubahan. Nah, ini juga dengan peristiwa naiknya tahta Inggris daripada Mary Stuart ya, dan dia menerima Bill of Rights, the Bill of Rights. Nah, the Bill of Rights ini piagam berisikan perumusan hak-hak parlemen terhadap monarki, terhadap kerajaan. Nah, ini mulai sedikit meluas ya, mulai sedikit inilah ada perkembangannya. Kalau tadi hanya baron atau bangsawan dan uskup yang diberikan kebebasan walaupun keadaan terpaksa. Nah, di sini juga dari The Bill of Rights ini dimulai ada parlemen-parlemen memiliki hak terhadap kekuasaan absolut daripada raja. Jadi pada hakikatnya kejadian ini merupakan kemenangan parlemen atas kesewenang-wenangan raja yang terjadi pada saat itu. Jadi ini juga merupakan sejarah pertama kali terbentuknya demokrasi modern. Jadi perwakilan rakyat itu mulai membatasi, mengontrol dari kekuasaan raja. Kenapa? Karena memang sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya kekuasaan di raja gitu ya, itu sangat berbahaya untuk rakyat karena ada penderitaan yang dialami oleh rakyat. Makanya perlu dikaji ulang sehingga ada sebuah parlemen yang mulai membatasi. Ini harus dilakukan. Nah, kita lihat di sini dalam satu abad berikutnya tidak ada yang akan menyangka ternyata mulai ada perkembangan lagi, absolutisme para raja itu dibatalkan. Kekuasaan mutlak seorang raja dibatalkan satu abad kemudian. Bayangkan Bapak Ibu, 100 tahun kemudian ya, baru ada perkembangan seperti itu. Dan ini memang amat disayangkan sih sebenarnya ada peristiwa berdarah gitu ya, dengan dipenggalnya Raja Louis gitu ya, menggunakan alat guillotine itu ya, yang pemenggal kepala itu. Terus berikutnya disusul dengan istrinya, 41 istrinya ya, istri raja. Bersama dengan Ratu Mary Antoinette. Nah, di sini ada peristiwa berdarah untuk perjuangan dari sebuah revolusi Perancis. Jadi di sini juga kita melihat ketika rakyat sudah tidak percaya, tidak bisa menerima kepemimpinan, itu juga berbahaya terhadap raja tersebut. Jadi di sini pejuang-pejuang revolusi Prancis ini tidak saja membatasi, tapi bahkan menggulingkan kekuasaan raja Prancis dengan cara dipenggal. Nah, di situ juga di Prancis juga ada sebuah semboyan yang terus mengingatkan mereka yang menjadi tujuan daripada revolusi ini, yaitu
kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, ini juga mereka jadikan sebuah lagu ya. Liberté, Égalité, dan Fraternité. Nah, ini ada lagunya. Nah, inilah yang dinamakan kebebasan dari sosial politik. Jadi artinya tidak lagi dikuasai oleh seorang raja yang bertindak semena-mena, yang menentukan tindakan sesuai dengan keinginan hatinya tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Nah, ini Bapak Ibu tulisan-tulisan yang ada di setiap balai kota Prancis. Mereka mengingatkan tentang kebebasan, persamaan, persaudaraan. Nah, jadi ide pokok untuk mewujudkan revolusi Prancis ini maupun revolusi tak berdarah. Nah, sebelumnya kan ada ya revolusi yang tidak berdarah gitu ya. Nah, ini intinya adalah menekankan lagi bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat, bukan lagi raja. Setelah mereka mengalami sekian lama penderitaan gitu ya, dan mereka menyadari bahwa seharusnya rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berdaulat. Jadi seharusnya raja-raja Prancis itu menjalankan kekuasaan mereka itu harusnya memimpin untuk kesejahteraan rakyat. Jadi karena kondisinya berbanding terbalik, minta upeti, kerja rodi, diperbudak gitu ya, perlakuan yang tidak manusiawi, akhirnya mereka digulingkan. Amat disayangkan ya, artinya seorang raja tidak bisa menjalankan amanat daripada rakyatnya sendiri. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita melihat di sini perjalanan daripada kebebasan manusia itu tidak mudah gitu, memakan waktu yang lama. Nah, kita bersyukur kalau saat ini kita hidup di zaman yang seperti ini udah jauh sekali mengalami keadaan-keadaan yang lebih enak dibandingkan kondisi-kondisi di zaman dulu. Nah, berkaitan dengan kebebasan sosial politik juga ada dua catatan yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah perwujudan kebebasan sosial politik. Ini tidak hanya terbatas dari dua negara yang tadi, tapi ini terus merambat secara universal ke negara-negara lain, khususnya yang memiliki hubungan dengan mereka. Jadi, menjadi perintisan di zaman modern dalam mewujudkan demokrasi. Jadi dasarnya adalah itu tadi, kebebasan rakyat. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di negara kita pun kita memiliki sejarah dalam demokrasi, perkembangan sejarah bangsa kita, bagaimana tahun 45 negara kita merdeka, dan juga perkembangan demokrasi-demokrasi yang ada sampai saat ini gitu ya, sampai kita juga pemilihan umum itu bisa langsung. Kalau dulu tidak bisa langsung ya untuk pemilihan presiden dan sebagainya. Ada perubahan langsung, bagaimana suara rakyat itu dihargai untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin daripada negara tersebut. Nah, di sini kita lihat demokrasi modern dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya merekalah yang mewakili suara-suara kita untuk disampaikan kepada pemerintah. Tujuannya adalah kebebasan rakyat. Nah, itu tentu saja diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, ini kita boleh berbangga ya sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki lambang negara yaitu burung Garuda dan tidak hanya sekedar gambar, tetapi masing-masing memiliki maknanya. Nah, saya mau tanya nih, terutama yang muda-muda, yang hafal Pancasila. Jangan kutak-kutak Google ya. Jangan kutak-kutak Google, ayo jujur. Ayo yang muda-muda, yang hafal Pancasila. Soalnya ternyata di luar sana banyak kita sebagai bangsa Indonesia, tapi ternyata tidak hafal Pancasila. Bina. Bu. Oh, Gracia. Gracia atau siapa nih? Ayo silakan sebutkan yang hafal. Iya Bu, saya coba ya Bu. Ya. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, keadilan sosial. 3. Saya jadi lupa ya. Ya, 3. Sorry ulang. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya. 4, Persatuan Indonesia.
Oh iya, Persatuan Indonesia, deng. Salah, Bu. Terus 4, sorry. 4 itu apa ya? Ya, Ya, jadi lupa, Bu. ya saya boleh Bu. Iya, Silakan, jadi Pak. lupa, Bu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak Budi ya Pak ya. Jadi memang kalau yang zaman-zaman kita ya, Pak Budi, Pak Elman mungkin ya, itu masih pada hafal ya. Tapi kalau yang generasi yang sekarang ini banyak yang tidak hafal, betul ya. Pernah dilihat di YouTube, rata-rata pada tidak hafal. Kalau dulu di zaman kita ya Pak, apa namanya, harus ya Pak yang namanya hafal Pancasila. Oke, PPKN ya mungkin Bu ya. betul. Kalau sekarang masih ada P4 nggak ya? Bina, dulu waktu sekolah masih ada P4 nggak? Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Kalau di akunya penghayatan Pancasila kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau Dari SD juga. kalau dulu itu di tahun berapa ya itu ya? Sekitar 80-an mendekati 90 itu ada. Sebelum masuk sekolah itu ikut P4 seperti itu ya Pak Budi ya. Betul ya Pak? Masih ngalamin ya Pak? Nah, itu bedanya. Ya. Tapi artinya Bapak Ibu, sebagai bangsa Indonesia, sikap etis kita harusnya minimal kita hafal Pancasila gitu ya. Karena itu kan kebanggaan kita, saya Pak. Karena Pancasila inilah yang menjamin kebebasan kita. Kalau saat ini kita bisa hidup dengan enak di negara kita, itu juga jasa daripada Pancasila. Jadi artinya kita harus hargai Pancasila, ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ya, biar kita agak rileks sedikit ya. Saya ini dulu deh. Gini Bapak Ibu, maaf ya, saya kasih kuis biar kita agak sedikit inilah, jangan tegang gitu ya. Gracia mungkin, tapi nggak apa-apa, resennya diturunin aja dulu ya, karena ada kuis nih. Jadi Bapak Ibu, saya terserah Bapak Ibu mau ikut atau tidak, cuman bagi yang mau ikut ada ketentuan yang harus diikuti ya, tidak boleh protes kita. Nah gini maksud saya, nah mohon maaf, nanti misalnya buat apalah ya, beli makan sedikit gitu ya. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya, nanti saya akan transfer terus Ibu. Ya buat penghiburan aja ya gitu ya, untuk hiburan aja. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nggak setuju saya lewatkan. Kita lanjut materi kita. Setuju? Setuju banget, Ibu. Oke. Yang setuju mau ikut semua atau sebagian aja? Saya terserah sih, karena ada ketentuannya yang harus diikuti. Pertama, harus off cam lagi, harus on cam, harus ready di depan Zoom. Setuju. Setuju ya Pak ya? Oke ya Pak ya. Ya jangan lihat nilainya ya Bapak Ibu ya, anggap aja untuk hiburan aja lah gitu ya. Kenangan dari kelas ini. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Habis ini saya minta semua unmute dan maaf angkat tangan ke atas. Ini harus adil nih soalnya. Angkat tangan ke atas semua yang mau ikut. Kalau nggak ada yang mau ikut nggak apa-apa. Ini tidak dipaksa. Yang mau ikut angkat tangan semua dan dalam kondisi unmute. Unmute semua. Kalau mute berarti saya anggap tidak ikut ya. Oke. Angkat tangan semua. Bina masih oke. Siapa lagi? Gracia mau ikut? Iya, boleh Bu, coba Bu. Oke, Ibu kok aku mulai ya. deg-degan sih, Bu. Hah? Deg-degan tahu, Bu. Kita sekarang saya akan fokus ke sini ya, takutnya ada suara-suara dari luar. Jadi fokus aja kepada apa yang saya informasikan. Kita sama-sama angkat tangan ke atas. Jadi Bapak Ibu agak tinggi angkatnya. Kalau ada yang turun tangan berarti dia dis gitu ya. Nah, caranya begini. Siapa yang bisa menjawab langsung sebut nama. Yang pertama saya dengar namanya itu yang saya kasih kesempatan untuk menjawab. Nah, jadi gini. Saya akan memberikan 100.000 akan saya transfer kalau ada yang bisa menyebutkan isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Silakan. Satu baris aja boleh nggak Bu? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembukaan bahwasannya Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Siapa dulu? Tunggu, sebut nama dulu nih. Siapa? Yuda. Oh, Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Undang-Undang Dasar 45. Bapak rakyat apa?
ngelirik apa tuh matanya? Ngelirik apa, Pak? Ke kamera, Pak. Kita harus adil ya. Kan Ini ada yang ini ngebisik, Pak. Sebentar ya, Pak. Kita angkat tangan. Tidak boleh ada pembisik-pembisik, tidak boleh melirik-melirik. Mata Bapak saat ini arahkan ke saya. Oke, silakan Pak, karena kita harus adil. Ya, silakan. Jangan lihat-lihat loh, Pak. Kalau Bapak lihat, yang lain kok, yang turun tangan saya hadiskan ini ya, nggak bisa ikut lagi loh berikutnya. Ibu Yunita jangan ngelirik. Oke, Pak Yuda, sekarang Udah nyerah, jangan Bu. ngelirik. Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Aduh, saya lupa, Bu. Lanjut, Mas. Ayo semua di atas kepala ya. Di atas kepala, iya betul, dekat kepala tangan. Silakan, siapa lagi? Bina, Dua Bu. orang lagi saya kasih kesempatan kalau nggak ada yang bisa. Ayo, orang pertama. Saya, Bu. Ibu Yunita udah turun tangan kayaknya dari tadi. Sangkel, Bu. Ya, siap. Bu, tangannya 2, Bu. Ibu mau jawab? Enggak. 2 tangan. Ayo, siapa? Bina, Bu. Bina, ayo Bina. Siapa? Turun ya. Oke. Ayo Bina, ayo. Oh, apa itu begini-begini? Bina begini-begini, nggak bisa ada pembisik kayaknya Bina. Pokoknya nggak boleh ada pembisik ya. Oh, ya udah, coba matanya ke saya, Iya. Ini ya, Bu ya. Bawah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Enggak, harus ini, jangan jawab dulu ya. Yang ini, yang Bina, ayo Bina. Oke. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lihat ke depan matanya. Nah, Iya, Bu, ke depan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Pri kemanusiaan dulu. Pas. Harus pri kemanusiaan dulu. Ayo satu orang lagi, kita lanjut setelah ini. Ada yang mau coba? Masalah itu salah. Ya nggak boleh salah. Ayo, tadi salah susunan. Ayo siapa lagi? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, selesai kuis kita hari ini. Berarti tidak ada ya? Oke, itu hanya sekedar ini aja biar kita mengingatkan kita bahwa kita juga harus ingat merumuskan UUD itu nggak gampang loh. Jadi ya kita harus ingat juga menghargai bahwa itu penting dalam kehidupan bernegara. Undang-undang dasar gitu ya. Oke. Di mengenai kebebasan juga itu tercantum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Ya, ini adalah isinya. Persingkat waktu ya udah. Sudah boleh di mute ya, sudah boleh di mute biar kita bisa lanjutkan dengan kita. Udah di mute semua ya. Jadi biar ingat ya, ada hal yang penting berkaitan dengan negara. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita hormati, mari kita hargai bangsa kita. Oke, berikutnya kita akan lanjut bahwa catatan kedua berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab itu berkaitan dengan etika. Jadi gagasan yang melatar belakangi kebebasan politik dalam bentuk ini pada dasarnya adalah sifat etis. Jadi ini juga merupakan sifat etis ya untuk kebebasan dan bertanggung jawab. Nah, perkembangannya kita bisa lihat di sini monarki absolut kepada demokrasi yang modern. Dan ini bukan sebuah pilihan, tapi keharusan etis. Ini adalah keharusan etis. Jadi rakyat tidak boleh lagi dirampas haknya oleh siapapun juga, mau raja, mau pemimpin, apapun juga. Semua orang memiliki kebebasan di dalam kehidupannya. Nah ini saya singkat cerita aja ya. Dulu saya berasal dari Bangka gitu ya, keturunan Tionghoa. Jadi waktu saya nonton sama keluarga saya ketika ada pertandingan dengan Indonesia Cina gitu ya. Jadi kita itu kalau udah Cina menang gitu ya, kita udah hore hore hore, seneng gitu ya. Nah satu saat ketika saya tinggal di Kelapa Gading,
bersama dengan teman-teman kos yang lain, termasuk ibu kosnya di situ, kita nonton juga seperti ini. Nah, ketika Indonesia yang menang, teman-teman saya pada hore gitu ya, seneng ya. Nah, saya bingung kan, karena udah terbiasa kalau Cina yang menang, saya seneng gitu kan, maksudnya kita hore satu keluarga gitu. Nah, namun ya dalam hal ini tidak berarti saya tidak cinta Indonesia. Saya sangat cinta Indonesia. Dengan mendengarkan lagu kebangsaan dikumandangkan itu menggetarkan hati saya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita merasakan hal yang sama sebagai bangsa Indonesia ketika lagu kebangsaan kita dikumandangkan melalui perjuangan-perjuangan yang ada sampai kita menikmati kemerdekaan saat ini? Apakah kita pernah menghargai, ada rasa terharu ketika mendengar lagu kebangsaan? Nah, untuk kondisi saat ini, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Indonesia masih menangis untuk hal-hal tertentu. Kira-kira dalam hal apa aja Indonesia masih menangis? Dalam hal ini, Bu, dalam hal orang masih ini, Bu, masih ingin ingin menonjol keyakinannya daripada yang lain, merendahkan yang lain atau menganggap yang lain kafir begitu, Bu. Masalah radikal ya, masalah SARA, Bu. Sedih banget. Selalu dibawa-bawa, apalagi menjelang politik begini ya, Bu Mary ya, selalu dibawa-bawa gitu loh. Ngapain lagi sih, kan udah selesai masalah itu mah. Ya toh? Iya, betul. Kita Jadi, hidup di mana sih? Kan kita hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan di Indonesia. Masih mau bikin lagi, aduh, jadi itulah sedih, kayak sedih gitu, Bu. Mau bikin negara apa lagi sih? Gitu? Kan Pancasila udah final, udah final. NKRI harga mati. Bineka Tunggal Ika sudah mempersatukan, tapi masih aja gitu. Jadi sedih juga, Bu. Itulah yang saya sedih banget, Bu. Makasih, Bu. iya, betul. Jadi banyak masih pergumulan atas bangsa kita ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Elman tadi ya, bahwa Indonesia juga masih menangis dalam hal toleransi. Indonesia juga masih menangis atas permasalahan koruptor, ketidakadilan, terus juga kemiskinan, pengerusakan SDA. Apa itu SDA? Sumber daya alam, Ya, lingkungan dirusak untuk kepentingan diri sendiri dan masih banyak yang lain. Nah, tugas kita Bapak Ibu sebagai bangsa Indonesia, sikap etis kita adalah terus meneruskan, memperjuangkan Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, gentar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Nah, ini saya putarkan lagu itu maksudnya mengingatkan kita, gitu ya, bahwa sebagai bangsa Indonesia, mari kita bangga. Jangan hanya lagu-lagu untuk yang muda-muda ini terutama ya, jangan lagu cinta-cinta mulu yang dicari gitu ya, tapi mari kita cinta lagu kebangsaan kita. Nah, sembari saya mau lanjut buka bahan berikutnya. Nah, ada nggak yang punya pengalaman ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya? Apa yang kita rasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin ada yang mau berbagi. Sembari saya share screen. Apa biasa-biasa aja tuh? Ya, Bu, saya lagi, Bu, ya. Ya, saya terus terang aja, Bu. Dan kalau suka nangis, Bu, ingat perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita gitu loh, Bu. Kayak Soekarno dulu, zaman Soekarno kan. Jiwa raganya segala macam. Jadi sekarang kita berjuang nggak ada apa-apanya dah, Bu. Makanya kalau saya ada orang yang mengobrak-abrik negara ini, kayaknya seperti hati ini kayak tercabik-cabik, Bu.
Ya, apalagi kalau bawa-bawa masalah radikal, Bu. Ya, menghina suku yang lain, merendahkan yang minoritas, agama. Apalagi sih, kita kan banyak orang miskin, banyak orang yang tidak beruntung di negeri ini. Jadi kalau dengar lagu Indonesia Raya itu rasanya, aduh, pengen gimana ya, Bu ya? Pengen supaya pahlawan-pahlawan yang dulu yang sudah meninggal biar mereka bangkit kembali, Bu. So, mereka saksikan penderitaan mereka itu supaya orang-orang itu jangan sampai namanya lupa, kacang lupa kulitnya loh gitu, Bu. Jadi ya kita bersyukur Pak Jokowi ini sudah mengarahkan ke arah yang lebih baik, Bu. Ya. Padahal sebenarnya mereka itu yang melakukan gitu tuh ditunggangi juga, Bu, orang-orang yang ada kepentingan politik, merebut kekuasaan, kekayaan, Bu. Nah, jadi kalau bilang Indonesia Raya, rasanya itu kita harus bersatu dah. Ya, namanya raya juga gitu loh. Jadi sedih juga lah, Bu, kadang kalau aku dengar lagu itu. Makasih, Bu. Ya, ada keharuan yang kita rasakan sebagai warga negara ya ketika mendengarkan lagu-lagu kebangsaan. Nah, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi di balik itu semua kita mengerti, kita sudah tahu sejarah daripada bangsa kita, bagaimana perjuangan daripada pahlawan kita. Makanya dalam tugas yang tadi saya sampaikan, kita membuat puisi, kita membuat lagu. Artinya lagu tentang kebangsaan juga bisa, yang ada unsur etikanya juga seperti itu. Silakan. Nah, untuk kita mengingat lagi, kita boleh merenungkan apa sih yang bisa kita sumbangkan dari kelas ini untuk negara kita. Mengingatkan lagi tentang cinta tanah air, boleh yang seperti itu dibuat gitu ya. Jadi tujuannya juga tugas-tugas itu ya tetap berkaitan dengan mata kuliah ini, berkaitan dengan materi-materi kita gitu. Terima kasih untuk share-nya Pak Elman. Ya, memang kita harus punya jiwa kebangsaan ya, di mana kita berada. Oke, berikutnya kalau tadi berbicara tentang kekuasaan raja yang dilawan, yang diperjuangkan. Nah, berikutnya juga ada kemerdekaan versus kolonialisme, kebebasan politik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat setelah terlepas dari raja-raja, gitu memang sekarang masih ada negara-negara yang dalam bentuk kerajaan ya, tapi memang mereka juga selama bisa mensejahterakan rakyat ya mungkin masih oke lah ya, tapi kalau udah semena-mena itu biasanya tidak akan lama dalam memimpin. Nah, jadi berikutnya juga kemerdekaan daripada negara-negara. Jadi beberapa negara juga memperjuangkan kemerdekaan mereka karena itu menyangkut juga kebebasan manusia. Nah, di sini kita lihat tahun 1776 sampai 1825 itu juga untuk benua Amerika ya. Sudah hampir meraih kemerdekaan, terus juga untuk Perang Dunia Kedua. Nah, jadi dari dekolonisasi ini atau perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari suatu bangsa, nah ini adalah sifat etis, sifat etis. Nah, jadi dalam zaman modern ini tidak pantas lagi suatu bangsa dijajah oleh bangsa yang lain. Pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas bahwa ada hal-hal tertentu yang di zaman-zaman dulu itu dianggap lumrah, tapi sekarang ini sudah tidak etis. Nah, ini tadi ya. Jadi pembukaan undang-undang yang tadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, Bapak Ibu, karena tadi belum ada yang bisa menjawab ya untuk pembukaan. Nanti saya kasih kesempatan lagi deh, tapi bukan hari ini. Kalau ada yang mau, hafalkan pasal-pasal. Kalau ada yang mau. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi berikutnya, dalam perkembangannya, dunia juga memperjuangkan kebebasan dalam bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini PBB itu mendeklarasikan pada tahun 60 bahwa hak semua negara dan bangsa yang dijajah untuk menentukan nasibnya sendiri.
Itu kebebasan manusia ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada kebebasan individual. Nah, kalau berbicara kebebasan individual itu memiliki arti seperti ini. Saya mau semau saya. Apa yang saya mau lakukan ya terserah saya gitu ya. Itu berbicara kebebasan individual, kesewenang-wenangan. Tidak terikat dengan peraturan apapun juga. Nah, ini kalau kita berbicara dari kebebasan individual itu sendiri ya. Nah, contohnya misalnya ada pelajar yang dia tidak harus atau bebas dari bersekolah pada hari Senin misalnya. Itu ada dua faktor. Apakah memang sekolahnya diliburkan atau karena memang dia bolos. Nah, kebebasan yang sewenang-wenang itu adalah dia mengambil keputusan untuk bolos sekolah. Jadi bebas itu karena bukan karena tidak mengikuti bebas itu tidak karena tidak mengikuti ketentuan atau Bapak Ibu saya ulangi ya. Jadi bebas itu apakah karena kita mengikuti ketentuan? Ya seperti contoh tadi ya. Seorang pelajar dia tidak sekolah karena memang hari libur. Atau ada lagi bebas karena tidak terikat oleh janji atau komitmen. Misalnya seseorang yang tidak punya janji dengan kliennya, misalnya seorang pengusaha, nah itu bisa juga dia dikatakan bebas. Nah, jadi ada kebebasan yang semau-mau kita, tapi ada kebebasan yang memang bebas gitu ya, tidak ada komitmen. Nah, berbicara tentang kebebasan, bisa juga ini mengarah kepada pergaulan bebas. Nah, bagaimana pergaulan bebas? Kalau berbicara manusia itu bebas, kalau dia melakukan free sex, hidup dengan semaunya, bebas aja, itu ya mabuk-mabukan dan sebagainya. Bagaimana kebebasan yang seperti ini? Ini nanti saya lanjut dulu, akan terjawab di berikutnya. Jadi kata bebas juga tidak boleh disalahgunakan. Jadi bebas itu sesungguhnya tidak berarti bahwa kita lepas dari segala keterikatan, tapi kebebasan itu juga ada norma-norma peraturan yang harus kita taati. Jadi bukan semau-mau kita. Nah, berikutnya kita coba masuk kepada kebebasan fisik. Nah, kalau kebebasan fisik ini adalah saya bebas melakukan apa saja secara fisik dan tidak ada yang bisa menghalangi saya. Nah, itu kan kebebasan fisik. Nah, contoh nih, misalnya seorang tahanan yang menjadi pertanyaan kita. Seorang tahanan fisiknya dibatasi. Apakah pemikiran dia bisa dibatasi untuk terus berbuat jahat? Kita tahu jawabannya ya. Terus kita bandingkan lagi dengan manusia yang bebas. Secara fisik memang dia bebas. Tapi pertanyaannya, apakah pemikiran dia bebas? Apakah pemikiran dia benar-benar bebas? Artinya menjadi manusia yang bebas seutuhnya, tidak hanya secara fisik saja. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah kebebasan yang sesungguhnya itu sudah kita raih dalam kehidupan kita? Nah, kita akan memberikan perbandingan lagi dua contoh ya gitu ya. Misalnya, seorang narapidana yang dibebaskan, apakah dia sudah mengalami kebebasan? Nah, ini Bapak Ibu ada yang kenal? Yang saya tunjuk di kursor ini siapa? Orang ini? Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara kali, Bu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini dia pernah dipenjara. Tetapi pertanyaannya, apakah secara pemikiran dia dapat dipenjara? Di dalam Alkitab juga contoh Paulus yang di dalam penjara. Apakah dengan Paulus berada di penjara, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Secara fisik dia terbelenggu, tapi secara pemikiran dia, panggilannya untuk melayani Tuhan itu terus dijalankan. Jadi artinya ada pertanyaan lagi ketika kita melihat arti daripada kebebasan. Orang bisa bebas secara fisik, belum tentu pemikirannya bebas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari seorang penyair Jerman di abad yang ke-18 menyatakan ya, namanya Friedrich, manusia diciptakan bebas dan ia tetap bebas sekalipun secara lahiriah terbelenggu. Misalnya contoh yang Ki Hajar Dewantara tadi sama Paulus gitu ya, contoh yang bisa kita lihat. Fisik terbelenggu, tapi secara lahiriah pemikirannya belum tentu dia terbelenggu. Jadi mana yang lebih penting? Bebas secara fisik atau lahiriah?
Tentu saja dua-duanya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana orang menggunakan kebebasan itu. Kalau kebebasan itu digunakan untuk pergi ke tempat judi, apakah ini sebuah kebebasan? Pergi ke tempat prostitusi, apakah itu sebuah kebebasan? Dan juga bermabuk-mabukan, menikmati narkoba, kebebasankah ini? Bukan, Bu. Kenapa? Kebebasan negatif itu, Bu. Karena melakukan hal yang negatif. Ketika orang bebas mungkin mau mengkonsumsi narkoba, orang bebas untuk melakukan free sex gitu ya. Nah, di balik semua itu ada keterikatan yang sedang menunggu dirinya. Jadi pertanyaannya adalah secara fisik memang kita bebas, tapi pertanyaannya bagaimana orang menggunakan kebebasan itu. Jangan menjadi sebuah kebebasan yang semu. Jadi artinya di sini bagaimana orang menjalankan sebuah kebebasan itu, hidup mungkin berfoya-foya dan pada akhirnya dia menjadi manusia yang budak daripada hawa nafsu, kedagingan gitu ya. Justru orang itu mengalami sebuah kungkungan. Nah, pada akhirnya dia akan mengalami penderitaan secara fisiknya gitu ya. Nah, contoh misalnya orang melakukan riset dan sebagainya, pada akhirnya ada sakit penyakit yang justru akan membatasi mereka. Jadi kita lihat di sini, kita harus mengerti, kita harus bijak menggunakan kebebasan kita. Kita harus tahu arti kebebasan dalam kehidupan kita. Sampai di sini ada yang mau di-sharekan, mau ditanyakan? Bentar ya, saya masih mau share. Jadi itu berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab. Sebagai manusia, kita bisa menikmati kehidupan yang bebas ini, tapi kita harus ingat bahwa kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ada yang mau ditanya atau ditambahkan dalam pertemuan kita hari ini? Dari apa yang kita bahas dalam beberapa pertemuan ini, apa yang menarik buat Bapak Ibu? Dari pertemuan kedua gitu ya, khususnya berkaitan dengan materi. Apa sih yang menarik kalau kita berbicara tentang etika? Iya, kalau boleh jawab ya, Bu ya. Yang saya menarik dari keseluruhan etika itu cuma satu yang sangat menarik banget. Kan etika itu berbicara untuk menghargai hak-hak individual atau hak-hak seseorang atau hak asasi manusia, Bu. Itu yang menarik buat saya. Jadi kalau bicara etika berarti menghargai hak-hak orang lain. Jadi kalau orang seperti yang kita pelajari pada waktu yang lalu, apa yang orang lain tidak suka jangan kita lakukan, apa yang kita suka kita lakukan kepada orang lain juga demikian. Dan sebaliknya juga, yang tidak suka kita jangan kita lakukan kepada orang lain. Jadi saling menghargai, Bu. Pada dasarnya begitu aja. Jadi saya pikir berbicara masalah hak asasi gitu, Bu. Itu yang tangkap dari pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai akhir gitu, Bu. Itu. Seandainya, Bu ya, Bu Mary, seandainya tidak ada rambu-rambu etika di dunia ini, ya, nggak tahu mau jadi apa. Ya, secara yang ringan-ringan aja, etika yang mengganggu kehormatan orang atau melecehkan orang atau ngeledek orang, ya kan ada sanksi sosial dari masyarakat, Bu. Kita tidak sopan seandainya buka baju di jalanan atau menghujat orang lain, ya dianggap tidak sopan, tidak berpendidikan begitu ya.
Nah, pasti dibenci orang, pasti ada sanksi sosial. Itu dari sederhananya aja. Ya. Karena saya lihat juga begitu ekstrimnya, kalau seandainya terjadi pelanggaran etika yang ekstrim, ada lembaga hukum, Bu, seperti kepolisian, jaksa, kehakiman. Jadi ada penjaga rambu-rambu. Nah, itu yang saya pikir paling bagus memang. Jadi seperti dibikin sedemikian rupa, Bu, bagaimana pentingnya itu etika sampai antara negara, Bu, antara bangsa. Makanya ada PBB toh. Nah, hak asasi manusia kan di PBB untuk mengawasi HAM tersebut kan, Bu, ya. Seandainya juga nggak ada PBB, saya nggak tahu gimana kita, dunia ini dari dulu udah hancur kali, Bu. Jadi dengan adanya PBB, pengawas etika internasional adalah PBB, Bu. Ya, jadi begitu pentingnya etika itu luar biasa loh, Bu. Sepertinya sepele, ya hanya sopan santun, tapi kalau diperluas, ya diperluas. Justru karena etika itulah ada, makanya orang saling menghargai, ya orang saling tidak langsung membunuh, tidak langsung menyiksa. Kalau dia menyiksa, ada badan hukum. Jadi benar-benar memang. Jadi antara etika dengan hak asasi manusia itu sangat mendasar banget. Itu yang saya tangkap dari pelajaran etika, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dan di sini juga kita bisa menjadi acuannya adalah diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mau diperlakukan orang, ya perbuatlah itu seperti hal tersebut, gitu ya, kepada orang lain. Dan juga memang kalau tanpa adanya etika, memang hukum itu akan kewalahan. Kalau semua kita serahkan kepada hukum, maka akan kacau sekali. Memang etika itu mengantisipasi, menjaga kelakuan manusia gitu ya. Kalau udah hukum kan berarti udah terjadi gitu ya. Udah terjadi, udah terlambat. Jadi memang antisipasi itu penting sekali, mempersiapkan sikap-sikap manusia etis gitu ya. Nanti juga kita bisa melihat memang dari etika itu banyak sekali faktornya gitu ya. Dari keyakinan orang, kepercayaan orang. Nah, ada sejarahnya juga. Misalnya kalau zaman dulu itu kita melihat bagaimana orang yang lebih kuat itu menguasai orang yang lemah. Seperti itu ya. Orang yang memiliki kekayaan yang lebih kuat menguasai orang yang miskin, bisa dikatakan seperti itu. Nah, akan berlaku seperti itu. Dan kita melihat bagaimana zaman-zaman yang dulu itu terjadi hal seperti itu. Orang yang mempunyai kekuatan ya menguasai yang tidak punya kekuatan. Orang yang kuat memperbudak yang lemah. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, makanya memang perlu kita sadari banyak perjuangan-perjuangan ya yang sangat berjasa untuk kehidupan kita saat ini. Walaupun kadang-kala mungkin kita merasa, waduh kayaknya lebih enak tinggal di negara lain gitu daripada Indonesia. Tapi percayalah bahwa keadaan kita saat ini di bumi Nusantara yang tercinta ini, kita sudah diperjuangkan haknya. Kita dijamin oleh Pancasila dan undang-undang. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, mari kita juga menjunjung tinggi daripada apa yang tercantum dalam Pancasila. Kita harus mendukung, kita harus berdoa agar negara kita ini dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang. Dan kita juga perlu berdoa agar tidak ada golongan-golongan atau oknum-oknum yang berusaha untuk mengubah daripada pandangan atau falsafah bangsa kita. Nah, itu penting sekali. Kadang kita nggak menyadari ya, karena udah ngerasa tiap hari gitu ya, kayaknya oh biasa aja tuh, memang udah seharusnya terjadi. Kita renungkan itu tidak berjalan dengan sendirinya, itu tidak otomatis, itu melalui perjuangan-perjuangan yang panjang. Dan tentunya juga kita harus mempertahankan keadaan saat ini. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan lagi? Tinggal 1 menit lagi sih, kan 10 menit sebelum ya, udah harus persiapan ke CEPAL ya. Oke, baiklah kalau tidak ada lagi, kita bisa doa tutup ya. Berarti besok kita ketemu lagi di jam 6 ya. Semua bisa kan ya Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Baik. Oke. Kalau gitu kita doa tutup aja. Siapa yang bertugas, Pak Samuel? Baik, Bu. Saya, Bu. Silakan, Pak.
Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk sore malam hari ini. Tuhan, kami boleh terima, kami boleh mendapatkan Tuhan segala hal Tuhan, untuk menjadi kebaikan Tuhan bagi kami, bagi kehidupan kami Tuhan. Yang telah disampaikan Ibu Meriana ya Bapak, kiranya apa yang disampaikan Ibu Meriana Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi rema bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan, seturut dengan apa yang Kau mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Ibu Meriana, pelayanannya, kehidupan keluarganya, semuanya ya Bapak, pelayanan semuanya Tuhan, berkati Bapak. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti chapel Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami juga kesehatan sepanjang sore malam hari ini, sehingga kami dapat mengikuti segala kegiatan perkuliahan dari saat ini hingga nanti pada akhir perkuliahan malam nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa senantiasa ada manfaat Tuhan dalam setiap perkuliahan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Makasih Bu Terima kasih, Mary Bu. untuk Terima pengajaran. kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Relief ya. Bu.